Halo semuanya, kembali lagi dengan saya dalam sebuah cerita yang berjudul Mengharap Cinta Sang Suami. Bab 13, Kepulangan Asker. Selamat mendengarkan. Hari berjalan, kehidupan rumah tangga semakin membaik. Rafizky yang biasa dingin sedikit berubah semenjak malam di mana ia mencium Arumi. Rasa canggung seketika lenyap. Dia sudah mulai berani menyentuh istrinya. Tentu saja perubahan yang begitu drastis membuat Arumi bahagia. Seperti malam ini, kesunyian malam yang ditemani suara jangkrik menemani ucapan Rafizky yang di luar dugaan. Arumi, apa kamu bersedia menjadi istriku seutuhnya secara lahir dan batin? Ia bukan orang yang bodoh, sehingga tidak mengerti ucapan Rafizky. Arumi sangat tahu apa maksud lelaki tersebut. Debaran jantung berdetak tak karuan. Ia semakin kesulitan meneguk seleva ketika tangan Rafizky menggenggam erat, lalu mengecup punggung tangannya dengan singkat. Aku tidak akan memaksa kalau kamu belum siap, ujarnya lagi melihat Arumi yang hanya diam. Desiran hangat menjalar di dada. Bagaimana mungkin bisa menolak? Ini adalah kewajibannya sebagai seorang istri. Anggukan kepala Arumi cukup memberikan jawaban yang membuat Rafizky tersenyum. Ia mulai mengikis jarak, hingga angin yang keluar dari hidung begitu terasa di wajah Arumi. Mata itu terpejam kala Rafizky semakin mendekatkan wajahnya. Sepasang kekasih yang saling mengeja cinta menikmati malam yang penuh kebahagiaan. Dua insan itu saling memadu kasih, ditemani bulan dan bintang yang menjadi saksi akan keromantisan malam tersebut. Arumi yang baru saja keluar dari kamar mandi tersenyum-senyum mengingat kejadian semalam yang masih berseleweran di otaknya. Sesekali ia menangkup wajah dengan tangan karena rasa malu. Selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, ia segera bergegas ke dapur untuk menyiapkan sarapan mereka. Mengotak-atik sayur, lalu memotong kecil-kecil dan mengiris daging ayam yang baru saja diambil dari kulkas. Rafizky yang melihat Arumi sibuk dengan pelaratan dapur segera menghampiri dan langsung memeluk dari belakang. Masak apa sih sayang? Bisiknya tepat di telinga Arumi. Wah, Arumi seperti ingin cingkrek-cingkrek kesenangan. Panggilan yang biasa ia ucapkan kini juga dituruti oleh Rafizky. Masak sup ayam, jawab Arumi sambil mengulum senyum. Suaminya yang masih setia memeluk meletakkan dagu di bahu Arumi. Kenapa kita nggak pakai jasa ART aja buat masak? Ucapnya manja. Satu perilaku Rafizky yang berhasil ditangkap. Dia memang terlihat dingin, tapi kalau sudah bersama orang yang begitu dekat, sikap manjanya pasti akan keluar. Membayangkan bagaimana dulu Rafizky bermanja dengan sang mama membuat Arumi terkekeh dalam hati. Dia kan anak satu-satunya, otomatis jadi yang paling disayangi. Kamu butuh berapa ART? Biar nanti aku carikan. Arumi mengerucutkan bibirnya kesal. Mentang-mentang seorang direktur utama, Rafizky ingin pelayan yang melakukan semua pekerjaan rumah. Kalau 100 pembantu gimana? Cukup? Usulnya membuat Arumi ingin sekali menyumpal mulut yang bicara seenak jidat. Kita kan ada BASI sama B6 dan 3 pembantu lainnya, jadi sudah cukup kok buat bersih-bersih. Lagian aku ingin urusan dapur tetap aku yang melakukannya. BASI dan B6 adalah pembantu yang sudah lama bekerja, bahkan sudah lebih dulu darinya. Namun, mereka berdua hanya bekerja setengah waktu. Sisanya akan diselesaikan 3 pembantu yang juga tidak menginap di rumah. Tapi nanti kamu bakalan kelelahan, bujuk Rafizky.
Diperlakukan seperti ini membuat Arumi merasa menjadi wanita yang paling beruntung, sebab diperhatikan secara berlebihan. "Sayang," ucap Arumi sambil berbalik menghadap muka Rafiski. Tugas aku cuman masak, jadi gak bakalan kelelahan. Dan aku juga sangat suka melakukannya. Apalagi masak untuk suami, kan dapat pahala." Kalau sudah begini, Rafiski tak bisa lagi membujuk. Ia melepaskan pelukan agar Arumi bisa lebih leluasa memasak makanan. Kemudian duduk di kursi dengan mata yang terus saja memperhatikan. Jika dilihat dengan seksama, Arumi persis sekali seperti Faiza yang begitu pandai meracik bumbu hingga menimbulkan aroma yang menggugah selera. Seketika Rafiski menundukkan kepala, kemudian mengacak rambutnya secara diam. Dia sangat frustasi karena nama Faiza terus saja melambung tinggi di otaknya. "Mas, kok tumben gak pakai seragam kantor?" tegur Arumi. Setelah 20 menit berkutat, akhirnya makanan pun jadi. Ia menata di meja makan, sedikit bingung ketika melihat Rafiski tak mengenakan pakaian formal seperti biasa. "Hari ini gak ke kantor, mau jemput Asker di bandara." Keningnya mengernyit. "Asker?" Arumi seperti merasa sangat familiar dengan nama itu, tapi ia lupa. Rafiski yang ingin makan terhenti. "Iya, Asker. Dia sahabat aku yang hari ini mau pulang ke Indonesia," jelas Rafiski. Sekarang Arumi ingat, ternyata sahabat Rafiski dari Turki itu tak ingin memperpanjang cerita. Keduanya 45 menit berada dalam kemacetan total. Akhirnya Rafiski sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Pesawat yang sudah mendarat dan dipenuhi banyak orang membuat Rafiski bingung mencari keberadaan Asker. "Rafiski Aiman Virus!" Teriakan melengking dari seseorang membuat Rafiski berbalik ke arah sumber suara. Dari cara dia memanggil sudah dipastikan kalau itu bukan Asker, tetapi tetangga konyol. Beberapa pasang mata menatapnya heran, sedangkan Zulfikar terlihat tak peduli. Dia melambai-lambaikan tangan dengan semangat ketika menemukan orang yang sangat dikenal, sambil menarik koper yang berada di tangan kiri. Dengan jurus 1000 langkah, Zulfikar sudah berada di hadapan Rafiski. "Rafiski Aiman Virus, ngapain di sini?" Ia menarik nafas dalam-dalam. Berhadapan dengan Zulfikar harus ekstra sabar, karena dirinya tidak pernah benar dalam menyebut nama. "Lagi jemput sahabat." "Oh," Zulfikar berohriya. Heran, kenapa orang ini bisa bertemu dengannya di tempat ini, apalagi tengah membawa koper. "Mas sendiri ngapain di sini?" tanya Rafiski. Zulfikar nyengir. "Kayak nggak tahu aja kamu. Biasa lagi urus bisnis, jadi terpaksa harus keluar negeri sekalian refreshing." Ya, Rafiski memang tak memungkiri Zulfikar yang terkadang terlihat orak-orakan itu adalah pengusaha yang sukses. Jangan salah dengan tingkah yang amburadul. Sebenarnya waktu di kantor ketika sedang memimpin perusahaan, Zulfikar tidak seperti ini. Dia terlihat sangat profesional. "Hai bro," kagetnya sambil menepuk bahu Rafiski pelan, membuat sang empu terkejut. "Astagfirullah, jangan ngagetin gitu dong." "Sorry, soalnya aku kangen banget sama kamu," ucapnya mengutarakan isi hati lalu memeluk Rafiski dengan erat. Seperti bahagianya Asker ketika bertemu, Rafiski juga merasakan rindu yang teramat karena sudah lama tak berjumpa Asker. Semenjak neneknya di Turki sering sakit-sakitan dan dia harus mengurus perusahaan besar di sana. Mencari waktu untuk menelpon Asker saja sangat sulit. Zulfikar yang itu mengedip-ngedipkan mata beberapa kali, seperti anak terlantar yang keberadaannya terabaikan. Mereka sedang asik melepas rindu dan Zulfikar tak dihiraukan. Ia seperti nyamuk yang kelaparan, yang ingin sekali meminum darah target, dan membuat kedua orang itu kegatalan karena dirinya pikiran yang terlalu jauh. Buktinya dia sekarang masih manusia. Ia berdaham.
ingin memberitahu secara halus kalau di sini masih ada dirinya. Ada orang toh. Asker tersenyum kikuk dan menggaruk-garuk kepala yang tidak gatal. Mendengar itu, pikiran Zulfikar seketika melayang. Apa tadi dia jadi makhluk astral sehingga tak terlihat oleh Asker? Sepertinya memang perlu dicari tahu. Bisa saja kan dia punya kekuatan ke dimensi lain sehingga mata normal tak bisa melihatnya. Ini siapa, Raf? Suara Asker membuyarkan lamunan yang tak masuk akal. Tetangga konyol. Hah? Bingung Asker. Seperti setengah sadar ketika mengucapkan, seketika Mbak Rafiski melarat ucapannya. Maksudnya, dia itu tetangga saya. Zulfikar tak peduli dia mau disebut apa. Dengan kepercayaan yang tinggi, ia menyodorkan tangan kepada Asker untuk berkenalan. Kenalkan, saya adalah tetangga Rafiski Aiman Firas. Jarak rumah kami cuma 5 langkah. Nama lengkap saya Zulfikar Aldian, yang artinya anak laki-laki yang sehat, memiliki ketegasan dan ketajaman dalam membedakan hal yang benar dan salah, selalu dengan orang sekitar. Hasil googling. Zulfikar terkekeh dengan ucapannya. Memang benar, dia tahu arti namanya itu ketika nanya sama Mbah Google. Dilihat sekilas seperti ini, Zulfikar sangat lucu. Nampak sekali dia orang humoris tanpa pikir panjang. Dengan senang hati Asker menjabat tangannya. Namaku Asker. Nama lengkapnya? Tanya Zulfikar. Refleks, Rafiski segera menyenggol tangan Asker dan memberi kode menggeleng, berharap Asker mengerti arti tatapannya. Melihat itu, Zulfikar acuh saja. Menurutnya Rafiski itu hanya iri karena dirinya pasti akan bisa mengenal dengan cepat, seperti yang tertulis di biodata KTP. Asker Kan Edes, jawabnya. Rafiski hanya bisa menghembuskan napas berat karena ternyata Asker tak memahami apa yang dimaksud olehnya. Asker Kan Dedes, unik juga ya namanya. Kayak nama perempuan waktu zaman kerajaan. Setelah melepaskan jabatan tangan, Asker mengibas-ngibaskan tangannya di depan muka Zulfikar sebab dirinya terlihat bengong. Mas Zulfikar, kita balik duluan ya. Mendadak Zulfikar yang tadi sedang asyik dengan pikirnya langsung terlonjak. Ia mengangguk. Beberapa detik kemudian, ketika mereka terlihat agak jauh, Zulfikar mengingat sesuatu. Sampai jumpa lagi Asker Kan Dedes, permaisurinya Ken Arok, pendiri kerajaan Tomapel. Teriaknya kencang, membuat orang-orang kembali menatap heran. Rafiski menahan gelak tawa. Ini akibatnya karena Asker tak bisa memahami isyarat yang diberikan. Itu orang stres kali ya? Imbuhnya melihat Zulfikar melambai dengan semangat 45. Definisi orang humoris ternyata memang tak salah sasaran. Zulfikar melebihi itu semua. Orang yang tak mengenal dirinya tidak akan percaya kalau dia adalah pemimpin perusahaan besar di Jakarta. Dibilangin Kan Edes malah nangkapnya Ken Dedes.